Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, iya. Baik, yang terhormat Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang, Bapak Herianto. Yang terhormat Bapak pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Ciledug. Yang terhormat para pengurus dari masjid-masjid dan musola di bawah naungan DMI Kecamatan Ciledug dan DMI Kota Tangerang. Perkenalkan saya dengan Cika dan rekan saya dengan Parino. Di sini kami akan menginformasikan, menambahkan informasi yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Bustami. Baik, untuk yang pertama itu terkait QRIS ya Bapak-Bapak. Boleh dibantu QRIS-nya, slide QRIS-nya Pak. Slide QRIS-nya. Baik, jadi apa sih yang dimaksud dengan QRIS? Nah, QRIS ini adalah QR Indonesian Standard, merupakan salah satu sistem pembayaran digital non-tunai yang digunakan dengan cara memindai atau scan QR code dari suatu merchant atau toko, gitu. Nah, jadi dengan adanya QRIS ini diharapkan dapat meminimalisir perputaran uang tunai di masyarakat gitu. Apalagi dengan adanya sekarang sedang pandemi ya Bapak-Bapak. Jadi meminimalisir resiko yang akan terjadi dari peredaran uang tunai yang dari sentuhan tangan ke tangan seperti itu. Kemudian diharapkan dengan adanya QRIS ini juga dapat memberikan keuntungan bagi para merchant QRIS Bank BJB dengan sifat QRIS-nya sendiri yaitu unggul. Yang pertama universal. QRIS Bank BJB bersifat universal, dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di merchant. Kemudian untuk sifat yang kedua adalah gampang. Jadi QRIS Bank BJB ini dapat dengan mudah dan aman hanya dalam genggaman ponsel gitu. Jadi nanti ketika kita akan melakukan misal infak, sodako, amal jariah di masjid, itu hanya melalui handphone saja dengan cara memindai. Kemudian untung dapat melakukan scan QR code dengan semua aplikasi pembayaran smartphone. Jadi si QR ini bisa Bapak-Bapak lakukan dengan menggunakan aplikasi BJB Digi atau BJB Digi Cash ataupun dari misal OVO, Gojek, Dana, Shopee Pay dan lain-lain, semuanya bisa gitu. Dan yang terakhir ini keuntungannya langsung. Jadi transaksinya itu langsung dan dapat terselesaikan pada saat itu juga. Dan dapat langsung dicek ke rekeningnya. Nah, untuk di sini Bank BJB Cabang Tangerang hadir untuk bersinergi dengan masjid-masjid dan musola-musola di bawah naungan DMI Kota Tangerang untuk pembayaran zakat, infak dan sodakohnya melalui QRIS Bank BJB seperti itu. Untuk persyaratannya apa saja? Cukup mudah. Yang pertama pasti masjid ini atau musola ini harus memiliki rekening di Bank BJB terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan kita proses untuk QRIS-nya. Nah, mungkin bisa dikasih contoh ya Pak. Untuk QRIS misal DMI Kecamatan Ciledug atau dari masjid Masjid Darussadah ya.
Nah ini ya, ada Masjid An-Nur. Di sini saya akan coba praktekkan bagaimana cara menggunakan QRIS gitu. Mungkin ada bapak-bapak yang sudah mengetahui atau juga baru ya, karena kan ini maksudnya kita masih sama-sama belajar ya. Nah jadi yang pertama ini adalah QRIS milik Masjid An-Nur ya, tadi QRIS milik Masjid, boleh yang masjidnya? Nah, ini QRIS milik Masjid An-Nur Ciledug. Untuk selanjutnya, saya akan membuka aplikasi BJB Digi saya. Sebentar. Aplikasi BJB Digi saya pilih menu QR Payment, lalu saya arahkan ponsel handphonenya ke QRIS Masjid An-Nur. Otomatis memindai dan akan muncul namanya Masjid An-Nur Ciledug. Kelihatan? Di sini tulisannya Masjid An-Nur Ciledug. Saya akan coba lakukan payment di sini di BJB Digi itu ataupun metode pembayaran lainnya. Di sini pasti akan diminta PIN ya, PIN untuk aplikasi yang dimiliki. Ketika sudah masukkan PIN, oh ya, baik. Nah, ketika masukkan PIN, dia akan muncul bukti transaksinya. Di aplikasi BJB Digi ini bisa disimpan ataupun di-share. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini ada perwakilan dari Masjid An-Nur. Ada Pak Hadli dah hadir? Atau kita lanjut ke Masjid Darussaada saja ya? Pak Rusmanto ya? Pak Rusmanto ini saya coba lagi ya. Oke. Atas nama Masjid Darussaada. Saya coba lakukan payment kembali. Nanti, dananya sudah masuk ke rekening masjid. Boleh dicek Pak Rusmanto? Nah, nanti QR masjid ini akan terkoneksi, sudah masuk ya Pak? Baik. Akan terkoneksi dengan satu nomor rekening dan satu nomor handphone gitu. Jadi ketika aktivasi dipastikan ada nomor handphone yang aktif untuk digunakan sebagai laporan gitu. Jadi selain nanti melalui rekening juga bisa cek mutasi rekening di BJB, tapi di ponsel juga bisa cross check melalui aplikasi BJB Digikes Merchant atau SMS notifikasinya seperti itu. Jadi nanti ketika bapak-bapak atau ibu-ibu mau infak sedekah jariyah bisa melalui QRIS Bank BJB gitu dengan metode pembayaran aplikasi apa saja yang ada di handphonenya gitu. Tadi mungkin kalau yang mau coba silakan nanti bisa confirm ke Pak Rusmanto ya untuk apakah dananya sudah masuk seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan terkait QRIS Bank BJB. Untuk selanjutnya untuk program Tangerang Emas, dipersilakan Pak Rino. Ya, untuk tolong yang slide Tangerang Emas, saya akan jelaskan singkat dulu aja ya untuk Tangerang Emas. Tadi udah jelaskan ya sama Pak Bustami, Kepala Pimpin Cabang Tangerang. Untuk apa itu Tangerang Emas gitu. Tangerang Emas itu adalah singkatan dari ekonomi masyarakat sejahtera. Yang mana tujuan dari
Pemkot Tangerang adalah untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat Kota Tangerang. Nah, dalam program ini upaya Pemkot Tangerang adalah untuk memajukan sektor ekonomi UMKM Kota Tangerang. Dan yang kedua adalah untuk memberantas namanya bank keliling. Dan untuk program ini merupakan hasil kerjasama antara Pemkot Tangerang dan bersama dengan Bank BJB Cabang Tangerang. Nah, untuk fitur-fiturnya adalah yang pertama adalah plafon pinjaman minim 500 dan maksimal di 2 juta. Ini untuk jangka waktunya di 6 bulan sampai dengan 12 bulan tanpa bunga dan tanpa agunan, hanya ada biaya administrasi. Dan yang kelima adalah membentuk kelompok, satu kelompok minimal 5 anggota dan maksimal 10 anggota. Dan bagaimana cara mengajukan Tangerang Emas? Nah, untuk mengajukan Tangerang Emas itu dalam satu kelompok harus berdomisili yang berdekatan. Paling enggak 1 RT, 1 RW, paling tidak 1 kelurahan. Kenapa? Karena memang untuk komunikasi antar anggota lebih mudah. Karena di sini yang ditekankan adalah sistem tanggung rentengnya. Tanggung renteng adalah jika ada 1 anggota pada saat pembayaran angsuran, misalkan dia sakit, itu anggota yang lain harus mau untuk bersama-sama membayar angsuran anggota tersebut. Jadi yang dilihat adalah pembayaran angsuran satu kelompok, bukan individu masing-masing. Karena yang ditekankan adalah kewajiban tanggung jawab satu kelompok. Nah, untuk persyaratannya itu fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, dan satu lagi adalah surat izin usaha. Nah, untuk selanjutnya, untuk alurnya ya nanti misalkan satu kelompok sudah terbentuk, nah nanti satu kelompok itu dipilih 1 ketua koordinatornya. Setelah dipilih 1 ketua koordinatornya, nah nanti berkas tersebut jika sudah lengkap harus disampaikan dulu ke Dinas UMKM yang berada di Gedung Cisadane. Nah nanti sama mereka dicek lagi kelengkapan berkasnya, nah nanti setelah itu akan dibuatkan surat rekomendasi. Nah setelah surat rekomendasi dibuat, nanti langsung ke Bank BJB untuk Dinas UMKM-nya atau kami yang datang ke Dinas UMKM mengambil berkas dan lalu kita melakukan slik atau BI checking, lalu melakukan survei dan nanti pada akhirnya para anggota atau kelompok wajib membuka rekening BJB. Masing-masing wajib membuka rekening BJB yang mana nanti untuk pinjaman tersebut akan disalurkan masuk ke rekening masing-masing dan nanti pembayaran angsuran pun akan bayar di rekening masing-masing juga. Paling sekian untuk keterangan Tangerang Emas. Untuk saat ini paling yang sudah menerima dari DMI ya, itu di Kecamatan Karawaci. Yang ditekankan sini adalah yang pertama wajib memiliki usaha, harus memiliki usaha. Misalkan nih dari DMI Masjid Al-Akhyar, ini pelaku di sekitaran masjid ini bisa untuk memajukan pinjaman. Seperti itu. Dan syaratnya harus wajib warga Kota Tangerang, yang mana bisa dibuktikan dengan KTP Kota Tangerang. Seperti itu paling. Sekian dari saya untuk jelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari PT BJB Tangerang. Selanjutnya kami cek online. Pembicara selanjutnya optimalisasi kegiatan masjid yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Suryanto. Halo, Bapak Rudi Suryanto, apakah sudah tampil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rudi Suryanto ini adalah founder Signcore Consulting and founder BUMDes ID, akan menyampaikan program pengelolaan keuangan masjid. Kami persilakan Bapak Rudi Suryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kami sampaikan ke DMI Kota Tangerang, segenap pihak yang hadir, yang mendukung terselenggaranya acara ini. Kami dalam waktu yang singkat ini akan coba sharing untuk pengelolaan keuangan masjid, ya. Saya akan share screen. Oke. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan perhatikan ketika kita mengelola keuangan masjid. Yang pertama adalah kita harus memiliki sikap mental yang tepat ya dalam mengelola keuangan masjid. Kita ingat bahwa uang masjid ini adalah uang umat, bukan uang takmir, bukan uang pribadi kita, sehingga perlu ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh. Ya. Jangan sampai dengan kita mengelola keuangan umat ini akan timbul fitnah, akan timbul selisih, dan yang kemudian akan niat baik kita itu malah justru berbuah tidak baik, karena tidak mesti niat baik itu berbuah baik. Nah, kami mendukung tadi dari BJB sudah mengenalkan ada digitalisasi, karena baik dunia usaha, pendidikan, termasuk juga masjid ini juga akan mengarah ke situ. Pengalaman kami sebagai dosen akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, tadi sebagai konsultan membantu beberapa takmir. Kami dulu juga pernah jadi ketua pemuda masjid. Kita sudah melakukan pelatihan akuntansi masjid ini untuk berbagai institusi, masjid di Jogja maupun di beberapa tempat yang lain. Salah satu rujukan kita adalah Masjid Jogokarian, ya. Jadi Masjid Jogokarian di Yogyakarta yang menurut kami memiliki pola pengelolaan keuangan yang ideal. Nah, pertama kalau kita bicara pola pengelolaan keuangan masjid, saya belajar dari Masjid Jogokarian bahwa setiap takmir itu harus memiliki filosofi kemasjidan, ya. Filosofi kemasjidan itu yang pertama, takmir harus punya keyakinan bahwa mengurus masjid itu akan diberi banyak kemudahan. Jadi mental kita itu harus mental berkelimpahan, bukan mental yang kekurangan. Itu yang pertama. Kedua, bahwa esensi takmir masjid itu adalah melayani jamaah. Artinya seluruh sumber daya kita, termasuk keuangan kita, itu harus kita arahkan untuk bagaimana membuat jamaah ini beribadah dengan nyaman. Sehingga kalau di Masjid Jogokarian, mereka mendefinisikan pelayanan itu tidak hanya di dalam masjid, tapi juga di luar masjid. Kalau ada sandal yang hilang, mereka akan ganti, motor yang hilang mereka tanggung jawab. Gitu. Kemudian mereka pastikan untuk wudhu, toilet itu selalu bersih dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya kira perlu menjadi prioritas ya. Nah, yang kedua, prinsip pertama itu harusnya kita mental berkelimpahan dan mendukung pelayanan kepada jamaah. Yang kedua itu harus proporsional. Ini pertanyaan yang paling sering masuk ke saya itu adalah, Pak, berapa kita anggaran untuk takmir masjid, berapa anggaran untuk pembangunan, berapa ini. Tentu ini kita kembalikan ke masing-masing masjid, yang penting ada proporsi. Kita tidak bisa membandingkan masjid satu dengan yang lain dari sisi nominal, karena uang yang dikelola masjid satu dengan masjid lain itu berbeda-beda. Cuma sepertinya ada yang salah ketika masjid itu punya kas ratusan juta, tapi membayar ustadz TPA atau ustadz yang mengisi itu hanya 50.000 atau 100.000. Artinya itu tidak proporsional. Nah,
untuk kita dapat proporsional dalam berapa sih yang harus kita alokasikan untuk perawatan, pembangunan, kemudian untuk pengembangan SDM kita, tidak bisa kalau kita nggak punya catatan dan anggaran. Nah itu adalah mengantarkan kita prinsip yang ketiga, bahwa segala sesuatu ada ilmunya, termasuk dalam pengelolaan keuangan masjid itu ada ilmunya, dan ini bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, kemudian ilmunya itu seperti apa? Ilmunya itu adalah tadi yang pertama, paradigma kita itu harus pelayanan. Kita takmir ini bukan penguasa masjid, tapi kita itu pelayan jamaah. Jadi kita bagaimana orang yang datang ke masjid kita ini merasa nyaman. Kemudian kita harus membuat program yang inovatif, yaitu yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan alokasikan uang kita yang terbatas untuk membangun misalnya menara, untuk membangun aksesoris, kalau misalnya ya toilet kita belum bisa digunakan dengan nyaman, sound system kita belum bisa digunakan dengan baik. Jadi kita harus punya urutan prioritas. Salah satunya kita belajar dari Masjid Jati Padang di Pasar Minggu Jakarta, bahwa mereka selalu mulai setiap tahun dengan adanya survei jamaah. Masjid Jogokarian juga mereka melakukan sensus jamaah, datang ke setiap rumah, dan mereka ada evaluasi, karena evaluasi yang paling baik adalah evaluasi dari jamaah kita. Nah itu, kemudian dari survei itu kita bagaimana menemukan antara kebutuhan dengan kekuatan kita atau sumber daya yang kita miliki. Nah ada banyak masjid sekarang yang di Jogja itu punya inovasi yang mereka kemudian mendefinisikan layanan masjid tidak hanya secara fisik, tapi juga secara digital dan jaringan, karena banyak jamaah kita itu yang bisa mengikuti, contoh kali ini itu dengan online, sehingga mereka tadi ya, bagaimana perantau yang ada di tempat jauh, ada orang-orang yang sudah mungkin pindah, tapi masih punya kaitan hatinya, masih terpaut dengan masjid kita, bisa membantu secara online. Ini saya kira menjadi satu yang menjadi lebih mendesak ketika di masa pandemi. Jadi pada pertengahan pandemi Juni tahun 2020, kita membantu beberapa lembaga yayasan Islam, masjid yang kemudian mereka perlu strategi fundraising. Bagaimana mereka mengumpulkan dana, karena sebelumnya mereka membuat tabligh akbar, mereka door to door di masa pandemi nggak bisa, dan kita arahkan juga ke strategi online, dan itu ternyata cukup efektif ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita harus tahu posisi masjid kita, apakah masjid kita itu masih banyak hal yang kita benahi, gitu kan? Ya kita melakukan pembenahan, atau masjid kita itu sudah bisa melakukan inovasi-inovasi. Nah itu adalah assessment yang bisa kita lakukan, sehingga harapannya masing-masing masjid itu punya keunggulan, punya inovasi, tidak hanya sekedar mencontoh ya program-program yang apa yang sudah dijalankan tahun sebelumnya, tapi juga kita itu punya campaign untuk menarik ya, terutama jamaah di anak muda. Jadi waktu dulu saya jadi ketua masjid, kita membuat berbagai kegiatan seperti berkemah bersama, kemudian kita ada pelatihan bisnis, kemudian apa yang tidak ada tujuan lain kecuali memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan yang positif. Nah, itu di samping kegiatan yang rutin, ibadah yang mahdoh gitu, kita harus ada kegiatan-kegiatan lain yang positif. Nah itu jadi yang ingin saya sampaikan adalah pengelolaan keuangan yang baik, keuangan yang baik itu mulai dengan sikap mental yang tepat dan strategi yang tepat, yaitu ya strategi yang menjawab kebutuhan. Nah dari situlah baru kita bisa turunkan kepada anggaran. Nah, itu yang sebenarnya pengen saya sampaikan. Artinya apa?
Jadi masalah di masjid-masjid di Indonesia itu bukan karena nggak punya duit atau sumber daya uang, tapi nggak punya perencanaan strategis. Jadi selama masjid itu nggak punya perencanaan strategis, tidak punya master plan, maka kita banyak lihat ya pembangunan masjid itu seperti tambal sulam gitu. Dan satu titik mereka tidak muat dengan jamaah karena jarang ya membayangkan 30 tahun lagi gitu kan. Nah itu terlanjur pondasi, terlanjur side plan-nya itu tidak bisa dikembangkan sehingga harus dibongkar semua. Dan itu sebenarnya menimbulkan biaya yang jauh lebih besar. Nah sekarang udah banyak pihak yang menyediakan jasa untuk membuat master plan. Nah kenapa kalau kita nggak membuat master plan secara fisik, kenapa kita tidak membuat master plan juga yang non fisik ya. Kemudian bagaimana kita membuat peta strategi seperti ini, jadi bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas jamaah dengan membuat program yang inovatif, dengan kita ada sarana prasarana yang lengkap, dan ada surplus keuangan. Jadi kita ingin sampaikan bahwa uang itu adalah akibat ya, bukan sebab ya. Jadi kayak Masjid Jogokaryan itu uangnya itu sangat berlimpah bukan karena mereka awalnya kaya, tapi karena punya program yang inovatif. Nah itu kalau kita punya program inovatif akan banyak jamaah anak muda yang ke kita, sehingga kita akan lebih mudah dalam mengelola masjid. Ya. Kemudian kalau kita sudah punya strategi yang tepat, kita tinggal turunkan ke plan, do, check, action. Ini ilmunya dari susun program, kegiatan, anggaran, bagaimana kita bahas setiap tahun dengan takmir, kemudian kita ada SOP untuk pengajuan, kemudian pencairan, dan kemudian ada penerimaan pengeluaran. Sehingga kita punya kendali ya, apakah kita sudah berada di track yang tepat atau belum. Nah, mungkin karena waktu, saya nggak tahu waktunya saya sampai berapa. Kami akan tunjukkan beberapa contoh ya. Jadi ada juga masjid sekarang yang punya badan usaha milik masjid. Dan ini bukan hanya sekedar memberi layanan kepada jamaah, baik itu toko atau kemudian pembayaran, tapi juga pemberdayaan. Ya. Jadi bagaimana masjid ini membeli produk-produk yang ada di UMKM di sekitar. Jadi kita punya pengajian, itu harus kita pastikan snack konsumsi yang kita beli itu adalah dari lokal, karena itu juga memberdayakan UMKM. Kalau kita beli seragam, kita beli berbagai keperluan, kita harus mendahulukan untuk membeli dari jamaah-jamaah kita sekitar, karena itu adalah bentuk pemberdayaan yang paling baik, yaitu dengan membeli produk-produk jamaah. Kemudian kalau ini bisa dihubungkan antar masjid, misalnya DMI Kota Tangerang ini membuat satu jejaring, mereka saling membeli satu dengan lain, jamaah satu lain, maka akan terbangun yang namanya sharing ekonomi atau ekonomi berjamaah. Itu yang saya kira sangat diperlukan di masa pandemi. Kemudian nanti kelembagaannya bisa jadikan koperasi. Sekarang koperasi lebih mudah, sangat mudah sekali, bisa secara digital juga. Jadi satu DMI Kota Tangerang bisa membuat koperasi digital. Kemudian kita membuat bisnis tadi, bisnisnya adalah basisnya konsumsi, membeli adalah membantu, jadi kita identifikasi apa saja yang dari jamaah, kemudian bagaimana jamaah itu membeli dari jamaah yang lain, sehingga kita memperluas fungsi takmir tidak hanya untuk ibadah-ibadah yang rutin, tapi juga punya dimensi sosial, yaitu bagaimana membuat jamaah kita itu kualitas hidupnya itu menjadi meningkat. Ya. Ini adalah beberapa gambaran yang saya ambil dari Al-Ikhlas dari Padang. Mungkin salah satu-satunya masjid yang lolos ISO. Jadi dia sudah sangat terstruktur, sangat sistematis, kita bisa tiru. Dia sudah punya program, kemudian dia punya persyaratan keuangan yang bagus, yaitu sudah membagi antara sumber dana. Nah ini mungkin catatan yang penting ya. Jadi kesalahan banyak masjid itu tidak memisahkan sumber pemasukan. Jadi sumber pemasukan itu ada dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hasil kerjasama, ini harus dipisahkan.
Karena contoh zakat itu peruntukannya dengan 8 asnaf itu udah nggak bisa kita otak-atik. Infak itu ada 2, muqayyadah, terikat dan tidak terikat. Kalau dia infak terikat tidak boleh kita, misalnya dia ada orang infak untuk pembangunan masjid, itu nggak boleh kita gunakan untuk bayar santri, bayar guru TPA dan lain sebagainya. Pak Rudi, itu harus sudah ada. Ya. Pak Rudi, mohon maaf, waktu 2 menit lagi. Oke ya. Kemudian dari pemisahan itu, ya dari pemisahan itu kita akan buat anggaran, ya jadi ada proyeksi pemasukan, kemudian pengeluaran juga kita bagi, kita keluarkan yang terikat-terikat tadi, dan kita ambil yang tidak terikat. Ya. Tidak terikat itu kita sebut aja dana takmir. Nah, dana takmir itu yang boleh digunakan untuk bayar listrik dan lain sebagainya. Nah, ini ada aplikasi yang sudah kita kembangkan sebenarnya dari 2017, tapi mungkin mau kita upgrade untuk memudahkan masjid-masjid membayar, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Terakhir mungkin saya tunjukkan ya yang aplikasi masjid. Sebentar saya tunjukin. Ya ini. Ya ini. Jadi pertama ini kita pakai sistem akuntansi zakat karena sistem akuntansi masjid tidak ada aturan yang ini. Jadi kita bisa pakai sistem akuntansi zakat. Intinya dia harus misahin kalau zakat ini ada pemasukan pengeluaran dipisahin. Jadi kalau manual ini harus dicatat di buku terpisah, rekening terpisah. Infak sedekah ini cuma perlu kita tandai mana yang terikat dengan tidak terikat. Kemudian amil zakat atau takmir ini, kemudian non halal ya. Misalnya ada yang pakai bank yang konvensional, ini harus bunga misalnya apa harus kita pisahkan. Itu standarnya ngomong kayak gitu. Kemudian kita bedakan antara penyaluran dengan pengeluaran. Nah, ini di sini tinggal ada transaksi diklik. Nah, tinggal hanya uang masuk keluar. Ini terima kemana gitu ya. Cuma diklik gitu aja, pakai HP bisa. Disimpan ini udah akan tersimpan terakhir ya. Ini kita minimal ini laporan kayak masjid itu bisa membuat laporan perubahan dana ya, atau laporan pemasukan, pengeluaran seperti yang dibuat tapi dipisah per sumber dana. Mungkin itu yang bisa kami sharing, nanti kalau ada diskusi atau ada kontak mungkin saya akan ada Pak Miftah dari DMI Kota Tangerang, terima kasih, mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas paparan materinya. Ya. Selanjutnya, materi di talkshow yang kedua ini, program pendampingan guru TPQ yang akan disampaikan oleh Kori Internasional, yaitu Bapak Ustadz Fauzi Ridwan. Kami silahkan maju ke depan. Kemudian perwakilan Kedutaan Besar Palestina kepada Syekh Toha Asyofadi, kami silahkan maju ke depan. Selanjutnya tim ACT atau yang mewakili silahkan. Ketua PD DMI Kota Tangerang, kami mohon untuk mendampingi Bapak Haji Herianto, kami silahkan. Serta didampingi oleh Bapak Wakil Ketua PD DMI Kota Tangerang, Bapak Haji Mudhini. Serta ada satu lagi, Bapak Sekum DMI Kota Tangerang, Bapak Haji Sujai. Kami silahkan untuk maju ke depan. Kami mohon kesediaan Bapak Ustadz Salman Al-Faris untuk menjadi moderator di session yang kedua ini. Silakan. Kami silakan. Baik, kami silakan untuk duduk. Kami panggil satu orang lagi, Kiai Adi Rosadi. Ya, tafadhal Kiai. Ya, tafadhal bil julus.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita hormati para pembicara kita pada sesi yang kedua, sosialisasi program optimalisasi kegiatan masjid, yang pada kesempatan menjelang sore hari ini sudah hadir di depan kita ini para pembicara, yaitu diantaranya Bapak Rudi, tadi sudah ya Pak Rudi ya, Pak Ustadz Fauzi Ridwan, beliau adalah Qori internasional di Bahrain dan juga pernah di Rusia. Kemudian yaitu Ketua Jati ya, DPP Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Alumni Timur Tengah, Ustadz Febrian Amanda. Ya? Oh, tidak bisa hadir. Baik. Dan kemudian juga sudah ada tengah-tengah kita Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang beserta wakil, beserta sekretaris dan juga pengurus DMI Kota Tangerang. Dan juga ada Syekh Toha, alhamdulillah dari Palestina, beserta dari tim ACT. Kemudian juga ada saudara kita nih dari MUI Kecamatan Ciledug, ya, Ustadz Adi Rosyadi. Alhamdulillah bisa mendampingi kita semua, nanti bisa menerjemahkan mungkin ya, nanti bisa dibantu dari teman dari ACT juga ya, bisa sharing nanti ya mungkin. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada Al-Karam Ustadz Haji Fauzi Ridwan. Ya, ini terkait dengan program pendampingan guru TPQ. Jadi beliau punya salah satu program untuk membantu guru-guru TPQ terkait pembelajaran tajwid, ya, untuk memudahkan guru-guru mengajarkan tajwid kepada santri-santrinya. Untuk itu sedikit diperkenalkan metode dan sebagainya. Kepada Al-Karam Ustadz Fauzi Ridwan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Ciledug Ustadz Salman, dan yang saya hormati pula Ketua DMI Kota Tangerang dan semua hadirin yang saya tidak sebutkan namanya satu-persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Langsung saja mengenai tentang program optimalisasi PTQ. Jadi sebelumnya bahwa dari pengalaman saya mengajar anak-anak tajwid itu agak susah untuk dibahas, untuk diterapkan kepada anak-anak, bahkan untuk dihafal secara teori. Oleh karena itu saya secara tidak langsung dan tidak sengaja mempraktekkan cara-cara yang baru atau sebuah metode yang alhamdulillah sudah menjadi satu buah karya yang namanya buku tajwid itu mudah. Kalau misalkan di kitab-kitab Arab itu ada yang namanya nazom yang pakai bahar gitu, ada bahar rojaz, bahar toil segala macam. Saya bikin ilmu tajwid, bukan bikin artinya merangkai kata agar mudah dinyanyikan untuk anak-anak, sehingga ketika anak diajarkan dengan metode menyanyi lebih mudah untuk dihafal, lebih mudah untuk dipahami. Dan alhamdulillah bukunya sudah saya cetak dan pernah kami membuat satu pelatihan di Masjid Fatahillah di tempatnya Bapak Haji Hasan. Di sana kami buat sebuah semacam talk show juga, pelatihan untuk guru-guru TPQ, dan responnya alhamdulillah bagus. Nah, saya sempat ngobrol dengan Ustadz Salman bahwa bagaimana ini, ada alhamdulillah juga sekarang sudah dipakai di Rumah Tahfidz Pak Wahidin Halim bukunya, dan anak-anak kami di pesantren saya, di santri saya pun sudah pada hafal, dan itu lebih mudah, jauh lebih mudah. Jadi ketika anak-anak ditanya masalah tajwid, bisa dia hukumnya apa, sifatnya apa, makhrajnya apa. Oleh karena itu kami berharap bahwa DMI ini menjadi wasilah
agar buku ini, ilmu tajwid itu lebih mudah dikuasai oleh anak-anak. Bahkan mungkin gurunya pun harus lebih menguasai. Seperti itu, dan saya minta doa kepada para hadirin, khususnya para DKM masjid, para ustadz, para guru-guru saya, mudah-mudahan buku yang saya rangkai ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, bisa bermanfaat untuk guru-guru saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit dicontohkan Ustadz Fauzi Ridwan. Ya. Oh iya, jadi misalkan gini, satu huruf itu, huruf ba misalkan punya 6 sifat dari segi makhraj. Terus ta itu punya 5 sifat. Bahkan saya anak-anak susah untuk tahu, gurunya pun itu kadang-kadang nggak tahu. Contoh misalkan gini, huruf ba itu punya sifat yang pertama yang namanya jahar. Jahar itu artinya jelas secara bahasa. Secara istilahnya adalah tertahannya nafas ketika diucapkan karena kuat tekanan makhraj tersebut. Hurufnya itu ajidu qatin bakat. Syiddah berarti ya, syiddah. Syiddah itu huruf syiddah, sifat syiddah. Nah, ketika anak-anak saya mengatakan, "Koba, ini hafal sifat jahar artinya ini, sifat syiddah artinya kuat, secara istilahnya ini, hurufnya ini." Itu anak-anak sudah susah untuk dihafal. Oleh karena itu kita nyanyikan, kita rangkai, kita pakai baharnya bahar rojas kayak. Jadi bukan bahar sih, artinya lagunya pakai lagu kayak gitu. Kayak masuk semacam Tufatul Atfal atau mungkin Alfiyah gitu. Contoh misalnya gini. Sifat syiddah dalam bahasa kuat, itu kan agak lebih dienak untuk di anak-anak hafal. Tertahan suara ketika diucapkan karena kuat tekanan makhraj tersebut. Hurufnya ajidu qatin bakat. Itu 5 kali 7 kali anak-anak sudah hafal. Dibanding saya harus menulis sifat syiddah sama dengan kuat. Terus secara istilahnya tertahan suara segala macam. Itu agak susah untuk dihafal. Dan alhamdulillah dan ini tidak butuh waktu lama, sekitar setengah jam kita bisa dapat 2 bait. Jadi bukunya itu sekitar 130 bait, awalnya dari 150 bait. Kita potong. Yang penting kita masukkan, yang kurang penting kita ituan dulu, kita singkirkan dulu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi lagunya pun banyak. Ada lagu, bukan lagunya, kayak semacam huruf ba. Dan huruf ba itu punya 6 sifat. 1 sifat jahar, 2 sifat syiddah, 3 sifat istifal, 3 sifat istifal, 4 infitah gitu. Yang ke-5 sifat idlaq, 6 qalqalah. Nah, itu kan sifat-sifat yang kadang-kadang kita juga kurang tahu. Oleh karena itu saya berharap bahwa buku ini mudah untuk anak-anak dan dari bantuan oleh DMI bisa lebih bermanfaat nantinya, Ustaz. Baik, terima kasih. Pasti mungkin Dirin penasaran bukunya seperti apa gitu ya. Insya Allah nanti kami dari DMI akan melaksanakan pelatihan ya. Kita undang guru-guru TPQ dari tiap masjid untuk bisa mengikuti kegiatan program pembinaan ini bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Fauzi Ridwan, karena memang saya lihat cukup bagus untuk membantu guru-guru TPQ di tengah kondisi pandemi begini kan juga kita harus bawa suasana mengajar yang menyenangkan untuk anak-anak terutama santri-santri kita. Terima kasih Ustadz Fauzi Ridwan untuk pemaparan pertama, dan sebelum kita lanjut ke berikutnya ada sedikit pemutaran video untuk mengajak kepada para jamaah untuk menunaikan zakat dari pemerintah Kota Tangerang. Kami persilakan untuk diputar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat selain menjadi bentuk ketaatan kita terhadap sesama muslim, juga menjadi bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Terlebih di tengah wabah virus corona yang melanda dunia. Zakat kita akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan, yang terdampak virus corona. Saya Wali Kota Tangerang, Haji Arifis Mansyah, menghimbau kepada seluruh umat Islam di Kota Tangerang. Mari kita tunaikan kewajiban sebagai muslim dengan menyisihkan untuk membayar zakat mal dan zakat fitrah. Pembayaran zakat bisa dilakukan melalui unit pengumpul zakat atau UPZ yang ada di wilayah masing-masing,
atau bisa juga dilakukan dengan metode transfer ke rekening Basnas Kota Tangerang. Pembayarannya juga bisa menggunakan uang elektronik yang ada. Untuk informasi lebih lanjut mengenai zakat, bisa install aplikasi Tangerang Live dan klik fitur Ayo Zakat. Mari bersihkan harta dengan berzakat. Mari bersihkan diri agar terhindar dari pandemi. Dan mari kita terus bantu sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi informasi terkait himbauan untuk membayar zakat bagi seluruh warga Kota Tangerang. Ya. Baik, untuk berikutnya yaitu program pengembangan dai yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia kepada Al-Mukarram. Oh, enggak hadir ya? Baik, mohon maaf. Baik, mohon maaf karena Ustadz Febrian Amanda tidak bisa hadir, maka untuk selanjutnya yaitu mengenai program yaitu bantuan bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Telah hadir tengah-tengah kita Syekh Toha, kemudian didampingi tim ACT dan juga dari MUI, kemudian dari DMI Kota Tangerang. Kami silakan untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillahi ajma'in Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil islamil azim. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memulai memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta menghadirkan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya semua. Syekh Toha mengucapkan tahiyatul Islam, penghormatan Islam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil bidaya yus'iduni wa yusharrifuni أن أكون بينكم في هذا اللقاء الجميل والرائع بين إخواننا وأحبابنا في إندونيسيا. Pada permulaan saya merasa senang dan bahagia di antara saudara-saudara sekalian di sebuah tempat yang sangat berkah dan persaudaraan yang sangat baik. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم في إندونيسيا أن نجتمع في ساحات المسجد الأقصى المبارك muharririn mukabbirin Allahumma amin. Dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan sekarang di negara Indonesia, saya meminta kepada Allah mudah-mudahan kita juga dikumpulkan nanti fi sahatil Masjidil Aqsa, di halaman Masjidil Aqsa dalam keadaan mutakabbir, dalam keadaan kita itu merasa besar, dalam keadaan kita merasa senang. Thumma ataqaddamu bisyukr, kulla syukr لإخواننا وأهلنا شعب وأهل أندونيسيا الكرام على وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني بدعائكم وأموالكم للفقراء والمحتاجين في فلسطين. Dan kami juga sangat merasa senang atas kontribusi, dukungan baik secara moral atau material, baik kontribusi secara semangat atau kontribusi secara harta kepada saudara-saudara kami di Palestina. من تلك البقعة المشرفة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dari sebuah tempat yang sangat berkah, Al-Buq'ah Al-Mubarakah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra yang menjelaskan tentang keberkahan daripada Masjidil Aqsa. المسجد الأقصى المبارك هو أول قبلة للمسلمين جميعا وهو مسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. Satu tempat yang menjadi kiblat yang menjadi pertama kali, ya, kiblat pertama daripada umat muslim. منذ أن بدأ شهر رمضان المبارك وكان اليهود عليهم لعنة الله تعالى يدخلون المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم النجسة. Sejak bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, Zionis Yahudi telah mengambil Masjidil Aqsa. Mereka masuk bi akhdiyatihim dengan sepatu-sepatu mereka yang najis. كان اليهود يدخلون المسجد الأقصى المبارك يرقصون. Dengan memblokade menutupi Masjidil Haram dari orang-orang muslim. بل وكانوا يحملون زجاجات الخمر ويشربون الخمر في ساحات المسجد الأقصى المبارك. Bahkan mereka dengan sengaja membawa botol-botol khamar yang najis dan mereka meminumnya dengan sengaja di sahah Masjidil Haram. بل وقاموا بمنع المصلين في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. Bahkan mereka mencegah orang-orang muslim yang ingin hendak sholat di Masjidil Aqsa. قاموا باعتقال الأطفال والنساء والشيوخ والشباب. Mereka menzalimi anak-anak kecil, wanita, orang-orang tua yang ada di Palestina, terutama di Masjidil Aqsa. ولا أحد من المسلمين يفعل شيء. Tidak ada ahad, salah seorang orang muslim yang bisa melawan mereka. فقط البقعة الوحيدة في العالم التي وقفت تدافع عن مسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم غزة. Kecuali satu daerah di dekat Masjidil Aqsa yang mampu melawan orang-orang Zionis Yahudi, yaitu Gaza. غزة الفقيرة، غزة المحاصرة منذ 15 عاما. Gaza sebuah tempat yang tertutup, terblokade dalam beberapa tahun terakhir. غزة التي لا ترى بالعين المجردة وقفت تدافع عن مسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. Gaza adalah sebuah tempat yang kecil yang terlihat hanya dengan pandangan mata saja. فلمدة 11 يوما وفي كل يوم غزة تتعرض للقصف والتدمير والقصف. 11 hari sejak akhir bulan Ramadan, Gaza itu diblokade oleh Zionis Yahudi. قام اليهود بقتل الأطفال الأبرياء، قاموا بقتل أكثر من 60 طفلا. Mereka membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa, bahkan membunuh 60 sekitar. بل وقاموا بحرق الأطفال الأبرياء. Mereka membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa. قاموا بقتل النساء البريئات، قتلوا أكثر من 45 امرأة. Mereka bahkan membunuh anak-anak perempuan 45 orang sejak kejadian 11 hari blokade Zionis Yahudi. قاموا بقصف الأبراج وتدميرها والشقق السكنية. Mereka menghancurkan tempat-tempat di Gaza. لم يتركوا بيتا ولا شارعا إلا قصفوه. Mereka tidak meninggalkan jalan atau tempat di Gaza kecuali mereka memblokade dan menghancurkannya. حتى المساجد والمستشفيات والمدارس قاموا بقصفها. Bahkan masjid-masjid, kemudian madrasah-madrasah, mustasfayat, rumah sakit juga menjadi target Yahudi. كان الواحد في غزة يقسم عائلته لنصفين، يعطي نصف أبنائه لجاره وجاره يعطي نصف أبنائه له، حتى إذا تم قصف بيت أحدهما يبقى له نصف أبنائه. Bahkan ada satu orang di Gaza yang badannya terbagi menjadi dua. Satu diberikan kepada tetangganya dan satu diberikan kepada familinya. إلا أن غزة وقفت تدافع عن مسرى نبيكم وانتصرت بفضل الله سبحانه وتعالى. Tetapi Gaza dan penduduknya berani melawan mereka, orang-orang Zionis.
أريد أن أسألكم سؤالا جميعا ألا تريدون أن تزوروا المسجد الأقصى المبارك؟ Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apakah hadirin sekalian ingin untuk menziarahi Masjidil Aqsa? ألا تحن وتشتاق قلوبكم أن تصلوا ركعتين في المسجد الأقصى المبارك قبل الممات؟ Tidakkah para hadirin rindu dan kangen dan ingin untuk sholat di Masjidil Aqsa? ألا تحن وتشتاق قلوبكم أن تجلسوا في ساحات المسجد الأقصى المبارك وتقرأوا القرآن الكريم؟ Tidakkah hadirin sekalian rindu untuk bisa berkumpul di Masjidil Aqsa dan berduduk-duduk di sana? ألا تحن وتشتاق قلوبكم أن تجلسوا في المسجد الأقصى المبارك وترفعوا أيديكم إلى السماء وتدعوا الله؟ Tidakkah para hadirin rindu untuk datang ke Masjidil Aqsa dan menengadahkan tangan ke atas langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? أليس المسجد الأقصى للمسلمين جميعا وليس لأهل فلسطين فقط؟ Bukankah Masjidil Aqsa itu milik semua umat muslim, bukan hanya muslim yang ada di Palestina saja? أليس هو مسرى نبيكم وصلى به جميع الأنبياء؟ Bukankah Masjidil Aqsa itu tempat yang pernah berjalan dan tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? لذلك جئناكم من فلسطين ومن المسجد الأقصى المبارك نقول لكم لا تنسوا إخوانكم في فلسطين من دعائكم. Oleh karena itu saya datang jauh dari Gaza dan ingin meminta kepada hadirin sekalian, إن كنتم لا تستطيعون أن تساعدوهم بجهادكم وبأنفسكم فتساعدوهم بأموالكم للفقراء والمحتاجين وبدعائكم. tidakkah hadirin sekalian ingin membantu saudara-saudara kami yang ada di Palestina sana? فالشعب الفلسطيني وأندونيسيا كالجسد الواحد. Rakyat Indonesia dengan rakyat Palestina itu seperti jasad yang satu. بل إن فلسطين هي أول دولة اعترفت باستقلال أندونيسيا. Bahkan Palestina itu adalah negara pertama yang membela proklamasi Indonesia. وفي نهاية هذه التوصية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بزيارة المسجد الأقصى المبارك وأن نصلي هناك صلاة الفاتحين المنتصرين. Saya cukupkan tausiah ini, mudah-mudahan hadirin sekalian bisa datang ke Masjidil Aqsa. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, demikian penjelasan terkait dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang tadi sudah disampaikan oleh Syekh Toha. Tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan dari umat Islam Indonesia ini minimal doa kita kepada saudara-saudara kita di Palestina ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun bentuk bantuan yang diberikan oleh kita Muslim Indonesia kepada saudara kita yang ada di Palestina, apa yang sudah diberikan terutama saudara-saudara hadirin dari DKM-DKM yang sudah memberikan sebagian rezekinya untuk membantu saudara kita di Palestina ini, mudah-mudahan mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita akan saksikan video kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kami persilakan untuk diputar. pasarsedekah.co.
شرطنا ضل نزلوا صاروخ زنان قدامنا في الشارع، بعدين يعطونا صاروخ ثاني اللي احنا شرطنا، بعدين يعطونا صاروخين مرة واحدة. الصبح انخسفت الدار، رحنا على عمارة ثانية قعدنا فيها وبعدين هدوها ورجعنا انفقت الدار. اخوتي اللي صار يعيطوا بح صوت من كتر العياط والله يعين بس. دمار شامل لكل المكان. هنا في العمارة هذه مركز تجميل للسيدات، يعني ما فيش شيء، مش حاجة اللي بيقولوا شعبنا إرهابي مراكز تجميل، مش فاهمين ايش بده العدو منا. Baik, alhamdulillah demikian tadi pemutaran sekilas tentang kondisi saudara kita di Palestina. Tentunya ini membuka mata kita hadirin sekalian bahwa apa yang kita lakukan ini adalah tepat karena mereka ada saudara-saudara kita yang rumahnya hancur, rumahnya rusak dan sebagainya. Terbayang bagaimana mereka harus kembali membangun kehidupan, ya, membangun bangsa dan sebagainya, dan kita sebagai saudara ini merupakan kewajiban kita. Karena Rasulullah pun mengingatkan kepada kita bahwa seorang muslim adalah seperti bangunan, ya, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan apabila kita ini muslim seperti anggota tubuh, yang apabila anggota tubuh yang lain sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakit. Nah, begitu pula apa yang kita rasakan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itu, untuk selanjutnya adalah kita saksikan penyerahan penghargaan kemanusiaan donasi Palestina kepada DKM Masjid dan Musola yang berdonasi melalui DMI dan MUI Kecamatan Ciledug, ya, yang akan diserahkan oleh Presiden dari ACT didampingi Ketua DMI Kota Tangerang, Ketua DMI Kecamatan Ciledug dan MUI Kecamatan Ciledug. Baik, kami akan menyebutkan nama-nama DKM Masjid dan Musola yang ikut melaksanakan donasi sebagai bentuk pelaporan yang kami lakukan kepada seluruh hadirin sekalian. Baik, kami akan sampaikan para donatur. Masjid An-Nur Sudimara Barat Ciledug perwakilan Bapak Ustadz Salman Al-Faris. Kemudian Masjid Al-Amanah Sudimara Jaya perwakilan Bapak Imam Suwandi. Selanjutnya Masjid Jami Al-Jihad Paninggilan Utara perwakilan Miftah Tauhid. Masjid Baitur Rahman Paninggilan Ciledug perwakilan Bapak Deni A. Kemudian Masjid Nurul Iman Sudimara Selatan perwakilan Bapak Haji Sabeni. Selanjutnya Musola Darul Firdaus Paninggilan Utara perwakilan Bapak Mayudi. Masjid Darus Saadah Sudimara Jaya perwakilan Bapak Rismanto. Masjid Nurul Amal Sudimara Timur perwakilan Bapak Munajat. Kemudian Masjid Al-Ikhlas Parung Serap Ciledug perwakilan Bapak Syaiful MZ. Masjid Al-Wasilah Tajur Ciledug perwakilan Bapak Muhammad Hawari. Remaja Masjid Al-Hikmah Sudimara Timur perwakilan Bapak Bastian. Kemudian Masjid Patahilah Sudimara Timur perwakilan Bapak Hasanuddin. Silahkan dimohon maju ke depan. Perlu disebutkan, ya, masjid, kami persilahkan yang sudah disebutkan untuk berdiri di depan. Oke. Untuk Silakan, menerima penghargaan. Bapak, Masjid An-Nur
diwakili oleh Bapak Salman Al-Faris, moderator kita hari ini. Ya, silakan. Ya. Ya, tim ACT yang mewakili, silakan Bapak Salman. Ya, silakan Bapak-bapak yang mendampingi. Ya, sebentar. Ya, Masjid An-Nur. Yang selanjutnya Masjid Al-Amanah. Selanjutnya Masjid Al-Jihad. Selanjutnya Masjid Baitur Rahman. Masjid Nurul Iman. Baitur Rahman. Masjid Nurul Iman. Selanjutnya bersiap Musola Darul Firdaus. Selanjutnya Masjid Nurul Amal yang diwakili oleh Bapak Munajat. Selanjutnya Masjid Darus Saadah yang diwakili oleh Bapak Rusmanto. Selanjutnya Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas. Saiful, Bapak Saiful. Yang diwakili oleh Bapak Saiful MZ. Bapak Saiful MZ. Selanjutnya Masjid Al-Wasilah, Bapak M. Hawari. Selanjutnya Remaja. Ya, Remaja Masjid Al-Hikmah. Babu Salam Al-Barakah tapi mau ada sertifikatnya. Oh. Masjid Fatahillah. Ya. Masjid Fatahillah. Selanjutnya Masjid Al-Babus Salam yang diwakili oleh Bapak Andi Mohan. Selanjutnya ada Masjid Al-Barokah. Tapi mohon maaf, sertifikatnya segera akan kami berikan. Ya, karena baru donasi hari ini. Ya. Al-Barokah, Bapak Doni silakan. Berfoto bersama. Selanjutnya DMI Kota Tangerang bersama Syekh
Sekali lagi ada penyerahan seluruh donasi atas nama Masjid Sekecamatan Ciledug. Mohon maaf Bapak, terhalang online kameranya Pak. Yang berdiri mohon Bapak, mohon maaf. Ya, penyerahan donasi dari Masjid Sekecamatan Ciledug melalui DMI dan MUI Ciledug yang diserahkan kepada Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap sebesar Rp75.757.575. Silakan menempati tempat duduknya kembali. Hadirin sekalian, kepada Ustadz Fauzi Ridwan kami mohon untuk memimpin bersolawat bersama Ustadz Adi Rosadi. Kami mohon maju ke depan. Selanjutnya setelah kita bersolawat, doa penutup akan dipimpin oleh Syekh Toha As-Sofadi. Mohon kembali. Ya, nanti dilanjut lagi nanti ya Pak fotonya karena akan kita waktunya. Closing program, salawat bersama. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله
رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم تب علينا يا تواب. اللهم نجنا من عذاب القبور. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولزوجاتنا وأبنائنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم اجعل المسجد الأقصى عزيزا شامخا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا ركعتين في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انتقم لنا من اليهود الظالمين. اللهم انتقم لنا من اليهود الظالمين. اللهم قتلهم كما قتلوا نساءنا. اللهم دمرهم كما دمروا بيوتنا. اللهم ارزقنا ركعتين في المسجد الأقصى يا كريم. اللهم اغفر لنا أجمعين
وهب المسيئين منا للمحسنين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami ucapkan kepada para hadirin, baik yang melalui online dan offline, atas kehadiran dan perhatiannya atas acara ini. Acara ini dipersembahkan oleh pengurus cabang DMI Ciledug, Prima DMI Ciledug, BJB Tangerang, Basnas Kota Tangerang, BPJS Ketenagakerjaan, Aksi Cepat Tanggap, Graisena Gerakan Indonesia Sadar Bencana, dan Dinas Kominfo Kota Tangerang. Baik, untuk menutup acara hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami MC memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.